Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh dipertemukan kembali dalam renungan pagi GKJ Mino Martani. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Roma pasal 12 ayat pertama sampai yang ketiga. Demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pagi ini saya berikan tema kita adalah arti ibadah yang sesungguhnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari ibadah itu sendiri adalah suatu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang boleh didasarkan ketaatan dan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang disebut dengan ibadah. Nah, secara tidak langsung arti dari ibadah menurut penyampaian oleh Paulus yang telah kita baca tadi kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu adalah sebuah tindakan untuk menyatakan kesetiaan kepada Tuhan. Itu mengapa Paulus menasehatkan orang-orang yang ada di situ untuk menyatakan, untuk memberikan nasihat kepada mereka. Bila kita melihat kembali di ayat pertama dibuka dengan kata karena itu. Berarti Paulus sebenarnya ingin menekankan tentang hal ini yang ditujukan kepada saudara-saudara, artinya banyak, artinya jamak. Namun yang menjadi pertanyaannya sekarang dalam kehidupan kita yang mungkin bisa kita pelajari adalah bagaimana menjadi orang yang tahu arti ibadah yang sesungguhnya. Karena kita beribadah tetapi kita tidak mengetahui bagaimana ibadah yang sesungguhnya. Ternyata Paulus memberikan nasihatnya. Yang pertama yang ditekankan oleh Paulus adalah orang memberikan hidup ini kepada Tuhan. Nah, apakah hidup ini sudah sepenuhnya untuk Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Tentu menjadi orang yang setia, menjadi orang percaya kepada Yesus, menjadi umat yang sedia kala
memberikan jiwa, raga untuk Tuhan adalah orang yang memberikan hidupnya sepenuhnya. Nah, bagaimana juga kita bisa memberikan hidup yang sesungguhnya kepada Tuhan yang benar, berbeda dengan kehidupan orang yang diberikan Tuhan dengan dunia saat ini? Penekanan adalah yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah memberikan hidup seutuhnya. Itu yang pertama yang Rasul Paulus sampaikan dalam bacaan kita. Yang kedua adalah orang yang kudus. Dalam beribadah sesungguhnya kepada Allah dengan menjadi hidup kudus, karena Allah itu kudus. Tentu kita sebagai umat yang percaya, yang sedia kala berkomunikasi kepada Tuhan, kita harus tetap menjadi hidup kudus. Mungkin berat atau susah untuk dapat kita lakukan dalam hidup ini. Namun inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Jangan sama seperti dunia ini yang tidak lagi hidup kudus. Itu yang Paulus sampaikan. Tekankan dalam ayat kedua tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nasihatnya. Dan yang ketiga adalah orang yang berkenan kepada Allah. Tentu ibadah yang sesungguhnya yang kita lakukan setiap hari harusnya adalah orang yang berkenan kepada Allah. Nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah untuk memang berkenan atau tidak berdosa di hadapan Allah. Mari kita lakukan apa yang Allah senang dalam hidup ini, dalam tindakan, dalam perilaku kita setiap harinya. Katakan di situ, baik dalam pembaruan budimu, mampu membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, dan mana yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tentu ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Dalam pagi ini kita bisa mempelajari, kita bisa memetik dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, untuk itu semua didasarkan pada iman serta anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.